Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh bini sepuh, para asatidz, para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang estu-estu kawula hormati, monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diparingi Allah nikmat iman, diparingi Allah nikmat iman, nikmat Islam, didadosake min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diparingi Allah nikmat sehat wal afiat, saged salat berjamaah datang Masjid Baitur Razak, saged ngaos. Mugi-mugi kita sedaya diparingi Allah nikmat iman ngantos akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh bini sepuh ingkang estu-estu kawula hormati, yang nomor kalih monggo sareng-sareng niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Niat i'tikaf lan niat belajar. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah ibtigha'a mardhatillah. Niat sareng-sareng, niat sami-sami belajar untuk mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang estu-estu kawula hormati, saderengipun kula nglanjutake ngaos tafsir niki nggih, kula badhe matur sekedhik bilih Al-Qur'an nggih, bilih Al-Qur'an menika kalamullah, kalamipun Allah Subhanahu wa taala. Lah Al-Qur'an niku dipun resepsi niku dipun sambut kalih kita kalih umat menika dengan beberapa model penyambutan, dengan beberapa model penyambutan, beberapa model resepsi. Artinya seperti ini, kalau kita ngaji seperti ini, berarti Al-Quran ini kita sambut sebagai resepsi atau sebagai penyambutan untuk tafsir, untuk kajian. Kita fahami artinya, maksudnya seperti itu. Maka muncullah beberapa kitab tafsir. Banyak, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Jailani, dengan sesuai corak penafsirannya. Ada tafsir ayat ahkam yang ditafsirkan terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ada yang tafsir Al-Jailani itu tafsir yang lebih ke tasawuf. Misalkan fakhla' na'laik diartikan maka bersihkan dulu ya nafsunya, maka bersihkan dulu amarahnya sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penerimaan
yang pertama, ada yang penerimaan itu penerimaan yang sifatnya difungsionalkan. Artinya seperti ini. Misalkan dalam hadis ini, dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah, beliau dawuh, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku bihifdzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan menika zakat fitrah. Sahabat Abi Hurairah menika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslinipun saking Yaman. Beliau termasuk ahlus sufah, termasuk sahabat Nabi yang hidupnya di masjid, yang beliau tidak punya dalem. Saat di Madinah hidupnya di masjid niku, min ahli sufah. Itu sahabat Abi Hurairah, dan beliau mengajak-ngajak keluarganya dan teman-temannya yang ada di Yaman untuk memeluk agama Islam, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum para sahabat Nabi disebarkan ke Yaman, itu sudah ada beberapa yang masuk Islam. Kemudian sahabat Abi Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lebih sering bersama baginda Nabi. Artinya beliau hidupnya di masjid, maka dapat ilmu banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada sahabat Abi Hurairah untuk menjaga zakat fitrah. Kemudian sahabat Abi Hurairah berkata, fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am. Maka suatu saat itu, di malam hari itu, datang seseorang yang mengambil makanan, mengambil zakat fitrah itu. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkap orang tersebut. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan kepada orang tersebut, demi Allah aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, qala inni muhtaj wa alayya iyal. Aku ini orang yang sangat butuh dan saya punya keluarga, wali hajatun syadidah. Aku punya kebutuhan yang mendesak. Oleh sahabat Abi Hurairah, fa khallaitu anhu, aku lepaskan dia. Orang tadi yang mengambil ta'am, makanan, bahan makanan dari zakat fitrah tadi, dilepaskan oleh sahabat Abi Hurairah. Fa asbahtu, maka tatkala waktu subuh datang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abi Hurairah, padahal sahabat Abi Hurairah belum menceritakan kepada Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sampun tangklet, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah, wahai Abi Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Tawanan maksudnya adalah laki-laki yang telah ditangkap oleh beliau sahabat Abi Hurairah, yang disebabkan mencuri makanan. Kemudian, dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu seringkali dibukakan, dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang gaib. Rasulullah banyak mengetahui hal-hal yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat Abi Hurairah belum sampai bercerita kepada baginda Nabi. Baginda Nabi sudah menanyakan kepada sahabat Abi Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?
Qultu ya Rasulullah syaka hajah syadidah wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Sahabat Abi Hurairah menjawab, wahai Rasul, orang tadi malam itu yang aku tangkap dia curhat, syaka wadul, dia curhat bahwasanya dia punya kebutuhan yang sangat mendesak dan punya keluarga yang sangat membutuhkan. Maka aku berbelas kasih kepadanya, aku lepas dia. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia itu telah berbohong kepadamu. Wa sayaudu, dan dia orang itu akan kembali nanti malam. Fa'araftu annahu sayaudu, dawuhnya sahabat Abi Hurairah, maka aku tahu sesuai dengan dawuhnya baginda Nabi, annahu sayaudu, bahwa dia itu akan kembali, karena dawuhnya baginda Nabi wa sayaudu, dia akan kembali. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaudu, bahwa dia akan kembali. Maka farasattuhu, aku mengintai dia di malam hari. Benar, faja'a yahthu minat ta'am, benar orang tadi itu datang dan mencuri makanan lagi. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya, ditangkap malih kalih sahabat Abi Hurairah. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah, aku katakan kepada dia, aku akan melaporkan kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, orang tadi yang ditangkap, yang mencuri tadi menjawab, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyal la a'udu. Dia menjawab, lepaskan aku, sungguh aku ini orang yang sangat butuh, aku punya keluarga yang sangat butuh, sangat mendesak sekali, dan aku berjanji la a'udu, aku tidak akan kembali, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian sahabat Abi Hurairah, farahimtuhu, aku berbelas kasih kepadanya, fa khallaitu sabilahu, aku lepaskan dia. Fa asbahtu, maka pada saat pagi hari di waktu subuh, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kepada sahabat Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, syaka hajah syadidah, ia curhat, ia wadul, ya, bahwa dirinya itu punya kebutuhan yang sangat mendesak, punya keluarga yang sangat berkebutuhan. Farahimtuhu, maka aku berbelas kasih kepadanya. Fa khallaitu sabilah, aku lepas dia. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ama innahu qad kadzabaka wa sayaud, sungguh dia itu berbohong kepadamu dan nanti malam dia akan kembali lagi kepadamu, akan mencuri lagi. Farasattuhu as-salisah, maka aku menjaga, aku mengawasinya di hari yang ketiga itu. Faja'a yahtu minat ta'am, benar, orang tadi datang mencuri makanan lagi. Fakhadtuhu, aku tangkap lagi. Fakultu, aku katakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru salas marot, dan ini sudah ketiga kalinya. Annaka taz'um la ta'ud summa ta'ud, kamu mengatakan bahwa enggak akan mengulangi lagi, tetapi kamu mengulangi, dan ini sudah ketiga kalinya. Kemudian apa jawab laki-laki tersebut, seseorang tersebut? Ia menjawab,
da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allah biha. Qultu ma huwa? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah fa innaka la yazal 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabannaka syaiton hatta tusbih fa khallaitu sabila fa asbahtu. Artinya apa? Kemudian orang tersebut mengatakan, lepaskan aku akan mengajari kamu kalimat yang sangat bermanfaat bagi kamu, yang Allah akan memberikan kemanfaatan bagi kamu dengan kalimat itu. Kemudian sahabat Abi Hurairah bertanya, "Mahua, apa itu? Apa itu ayat yang sangat berguna bagiku?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Ketika kamu mau tidur, ketika kamu mau menuju ke firashika, ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tiada Tuhan selain Dia, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah, al hayyul qayyum, Allah yang punya sifat al hayyu, maha hidup, al qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak terkena ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, apalagi tidur. Allah yang selalu mengatur segala-galanya, Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang mengatur, yang menggenggam segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai akhir. Kalau baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum fa innaka la yazal 'alaika minallahi hafidh, maka siapa orang yang mau tidur membaca ayat kursi, Allah akan menjaga dia, wala yaqrabannaka syaiton, dan setan enggak akan bisa mendekatinya, hatta tusbiha, sehingga pagi hari. Maka karena dia telah mengajari sahabat Abi Hurairah, fa khallaitu sabila, aku lepaskan dia. Fa asbahtu, maka pada saat waktu subuh, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kepada sahabat Abi Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, aku mengatakan, dawuhnya sahabat Abi Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Ia mengatakan bahwasanya ia akan mengajariku kalimat, dan dia telah mengajariku kalimat. Dia mengatakan kalimat ini yanfa'unillah biha, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat ini. Maka karena dia mengajariku, fa khallaitu sabila, aku melepaskan dia. Qal, Kanjeng Rasul bertanya, mahia, Kanjeng Rasul sudah tahu sebetulnya, mahia, apa itu kalimat itu? Sahabat Abi Hurairah menjawab, qultu, aku jawab, qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtim. Ia mengajariku ketika kamu mau tidur, ketika kamu mau ke tempat tidur, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi mulai awal hingga khatam, hingga akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur sampai akhir, maka Allah akan menjaganya dan setan tidak bisa mendekat kepadanya sampai pagi harinya. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Ini sebuah keterangan bahwa para sahabat Nabi itu sangat tomak tapi dalam tanda kutip hal yang positif, sangat pengen sekali dalam hal kebaikan. Sahabat Nabi itu yang nomor satu di dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan, nomor setunggal engkang semangat, paling semangat. Nah, maksudnya tomak di sini semangat, paling semangat, dan para sahabat itu paling semangat untuk melakukan kebaikan. Maka
sahabat Abi Hurairah merasa telah diajari kebaikan, melepaskan orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzib, ta'lamu man tukhatibu munzu salasil layal ya Abu Hurairah? Qala la, qala dzaka syaiton. Kanjeng Rasul dawuh, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diajarkan kepadamu itu hal yang benar. Jadi Rasulullah membenarkan bahwa siapa orang yang saat mau tidur kemudian dia membaca ayat kursi, maka akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan bisa mendekat kepadanya sampai pagi hari. Wa huwa kadzub, walaupun orang tersebut yang mengajari kamu itu kadzub, orang yang banyak dustanya. Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu siapa orang yang berbicara, siapa orang yang 3 kali engkau tangkap selama 3 kali itu, wahai Abu Hurairah? Sahabat Abi Hurairah menjawab, la, boten wahai Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, dzaka syaiton, itu adalah setan. Jadi yang 3 kali datang itu setan. Dari hadis ini bisa ditangkap banyak hal. Yang mau saya ambil faedah bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan ya, siapa orang yang membaca ayat kursi, ya, siapa orang yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, maka akan dijaga oleh Allah sampai pagi harinya dan setan tidak bisa mendekat kepadanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan penerimaan atau resepsi Al-Quran yang sebagai fungsional, difungsikan, tidak dikaji arti maksud Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum seperti apa, tidak, tetapi diamalkan, dipraktekkan. Barang siapa yang membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, maka akan mendapat ini. Sebagai Al-Quran itu diterima, fungsinya itu seperti itu, banyak hal, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka misalkan ada hadis yang mengatakan, man qara'a, siapa orang yang membaca, man lazima qira'ata laqad ja'akum Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, lam yamut hadaman wala gharaqan wala harqan wala dzarban bihadidah. Siapa orang yang mengistiqomahkan untuk membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, maka orang tersebut tidak mati dalam keadaan keruntuhan bangunan, tidak mati karena tenggelam, tidak mati karena terbakar, wala dzarban bihadidah, dan tidak mati karena terpukul. Dalam hadis lain, orang itu akan diberi Allah panjang umur dan lain sebagainya. Nah, itu namanya resepsi fungsional, diterima sebagai dipraktekkan. Tetapi Al-Quran juga diterima sebagai dikaji, ditafsirkan. Kalau ditafsirkan, maka nanti laqad ja'akum, telah datang kepadamu Rasul, seorang utusan, yakni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat peduli sekali kepada kita, kepada umatnya, yang mana sifatnya adalah tidak tega ketika umatnya anittum, ada kesusahan, baik kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Kemarin pas ngaji Maulid Nabi ya sama Gus Marom, sampai berambang naik regane Kanjeng Rasul paling mboten tega. Paribasane seperti itu. Saking apa pedulinya kepada kita, azizun 'alaihi ma 'anittum. Tidak hanya itu, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sampai kemarin saya pernah, mungkin sudah pernah saya sampaikan, masyhur sekali Kanjeng Rasul punya pembantu Yahudi. Ketika dia sakit, oleh Kanjeng Nabi dijenguk, kemudian diajak untuk memeluk agama Islam, untuk meyakini, untuk beriman kepada Allah. Saat orang tersebut, ghulam tadi, minta izin kepada orang tuanya dan diizinkan, kemudian dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kanjeng Rasul keluar di pintu, kemudian Kanjeng Rasul dawuh alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya Allah, alhamdulillah ingkang sampun nyelametake hulam kala wau saking api neraka. Kanjeng Rasul ngantos teng akhir hayatipun, kemarin waktu ngaos Maulid Nabi nggih, ngantos teng akhir hayatipun ketika merasakan bagaimana sakaratul maut, beliau dawuh ummati ummati ummati. Ini sakitnya sakaratul maut, wahai malaikat Israel, aku tanggung separuhnya, atau dalam riwayat sepertiganya dari rasa sakitnya umatku, ditanggung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya kepada umatnya. Maka disifati oleh Allah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kajian yang sifatnya kalau dalam dunia kampus namanya eksegesis atau kajian tafsir, ditafsir. Tapi Al-Quran itu juga diterima, dijadikan seperti fungsional, difungsikan seperti tadi itu. Walaupun tidak tahu artinya laqad ja'akum apa, tapi dibaca dengan maksud, dengan tujuan agar diberi panjang umur, agar diselamatkan dari keruntuhan, kebakaran dan lain sebagainya. Dalam hadis misalkan mangqara al-waqi'ah kullalailah lam yaftakir, siapa orang yang membaca waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Nah, kefakiran ini banyak hal, fakir harta, fakir hatinya dan lain sebagainya. Siapa orang yang istiqomah membaca waqi'ah di malam hari lam yaftakir, seperti itu. Nah, kalau dikaji secara kajian, surat waqi'ah itu membahas terkait hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika datang hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, yang mana datangnya hari kiamat itu laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada kebohongan. Artinya apa? Pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidhatur rafi'ah sampai akhir. Hingga baginda Nabi itu dawuh, salah satunya surat waqi'ah ini, surat Hud, surat waqi'ah ini yang menjadikan syayyabani, yang menjadikan aku keluar uban, saking isinya itu dahsyat sekali terkait surat waqi'ah. Tetapi oleh sebagian manusia surat waqi'ah ini dijadikan untuk apa? Supaya rezekinya banyak. Lah itu namanya fungsional ya, dan itu memang ada. Kalau ditelusuri di zaman baginda Nabi, di zaman sahabat juga dipraktekkan hal-hal seperti itu. Hanya saja ada transformasi, ada perubahan. Misalkan kayak bacaan-bacaan yang ada di Hizib Nasor, di Wirdul Latif, ayat-ayatnya itu sebetulnya ada cantolannya di hadis Nabi di zaman baginda Nabi. Cuman ada modifikasi, ada transformasi, ada tambahan dengan wirid ini digabungkan dengan ayat-ayat ini. Nah itu ayat Al-Quran diterima seperti itu. Ini nanti mangke sampai jam 5:04 nggih. Dereng capek nggih. Kemudian misal nggih ayat Al-Quran ya. Ini dijadikan sebagai ru'yah, sebagai obat. Dan itu juga ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didawuhkan bahwa an-nanasan min ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kanu fi safarin, famarru bihayyin min ahya'il Arab, fastadhafuhum falam yudhifuhum, faqalu lahum hal fikum raqin, fa inna sayyidal hayyi ladihun aw musabun, faqala rajulun minhum na'am, fa atahu faraqahu bi fatihatil kitab, fabari'a atau fabaro'a ar-rajulu fa'utiya qati'an min ghanam fa'aba ayyaqbalaha
wa qala hatta adzkura dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala ya Rasulullah wallahi ma raqitu illa bi fatihatil kitab fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah tsumma qala khudzu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Bahwa di situ diceritakan ada sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barik alaih yang dalam keadaan perjalanan kemudian melewati suatu perkampungan. Pada saat itu, pada saat melewati suatu perkampungan, para sahabat itu bertamu, meminta untuk dijamu pada masyarakat kampung tersebut, penduduk kampung tersebut. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu sahabat-sahabat Nabi tersebut. Lantas penduduk kampung tersebut ada salah satu yang menghampiri para sahabat Nabi itu, dan dia mengatakan, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, rokin? Meruqyah itu apa? Melakukan pengobatan dengan dibacakan apa, seperti itu. Kemudian dia mengatakan, karena pemimpin kampung saya ini ada yang tersengit, ada yang tersengat, ada yang digigit binatang hingga sakit, demamnya yang sangat parah sekali. Kemudian di antara para sahabat itu ada yang mengatakan ada. Lalu salah seorang dari sahabat itu mendatangi pemimpin kampung tersebut dan membacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Atas izin Allah diberi kesembuhan. Lalu yang meruqyah, yang membacakan tadi itu, dalam potongan hadis ini dikasih hadiah kambing, susunya kambing, air susunya kambing dan lain sebagainya. Tetapi sahabat Nabi itu enggan untuk menerimanya. Kemudian pada akhirnya diterima itu. Lalu sebelum dibagikan kepada teman sahabat lain, sebelum dimanfaatkan hadiah itu, beliau mendatangi baginda Nabi, menceritakan kisah tersebut kepada baginda Nabi untuk bertanya apa hukum daripada hadiah ini. Karena sahabat tersebut aslinya tidak bisa meruqyah, dia hanya membacakan surat Al-Fatihah. Lalu jawaban baginda Nabi bagaimana? Itu adalah bagaimana engkau tahu, wahai sahabatku, bahwa surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk rokin, untuk ruqyah, untuk pengobatan. Kemudian beliau menjawab, saya hanya membacakan Al-Fatihah, seperti itu. Kanjeng Nabi memperbolehkan untuk mengambil hadiah tersebut. Singkatnya seperti itu. Nah, maka dari hadis ini ada satu hal yang bisa kita tangkap, bahwasanya surat Al-Fatihah difungsikan untuk apa? Untuk obat, ya. Al-Fatihah 5 quri'at lah. Nah, itu ragam varian resepsi atau istiqbal penerimaan Al-Quran di kalangan masyarakat, ya, seperti itu. Ada yang dikaji seperti, maka muncullah tafsir-tafsir, ya. Kalau sebagai tafsir ini harus orang yang benar-benar berkompeten, punya ilmu di dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang diresepsi sebagai tadi itu fungsional, difungsikan, dipraktekkan. Ada yang dipraktekkan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ada Al-Quran ini diterima dan difungsikan kita sebagai, kalau istilah saya istilahkan, ini sebetulnya apa? Saya itu kemarin hari Kamis, alhamdulillah telah selesai dari kuliah, kula pun selesai dari S3 pun ba'da ujian. Lah, penelitian saya itu terkait ini, varian ragam daripada penerimaan Al-Quran terhadap masyarakat pesantren. Nah, seperti itu. Saya itu meneliti, ya, di pesantren yang sifatnya pesantren
salaf atau pesantren yang modern ya, terkait ragam penerimaan Al-Quran itu seperti apa. Nah, saya temukan itu sangat bervarian. Ada Al-Quran itu yang difungsikan ya dikaji, maka di pesantren ada tafsir-tafsir dan lain sebagainya. Tapi ada Al-Quran itu yang difungsikan seperti itu. Di pesantren salaf, saya nanti di Langitan, di Jatirogo, di Muhibbin, itu Al-Quran, ayat Al-Quran itu difungsikan ditulis, kemudian supaya apa? Rezekinya dalam kantong uangnya itu tidak habis-habis. Apa itu ayatnya tuh ini? Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rezeki kami yang tiada habisnya. Nah, itu ditaruh di suatu tempat ya. Tujuannya adalah supaya uangnya itu tidak ada habis-habisnya. Ma lahu min nafad, seperti itu. Oh, ada ragam resepsi seperti itu. Ada ragam resepsinya lagi itu saya temukan, saya istilahkan dengan eternal. Eternal itu dari istilah yang abadi untuk melestarikan. Karena saya temukan sebetulnya di pesantren itu sebuah komunitas yang kecil, yang nantinya ketika di masyarakat dia akan difungsikan seperti itu juga. Saya yakin seperti itu juga. Apa itu? Yaitu difungsikan sebagai pelestarian. Contohnya seperti apa? Dihafalkan. Dihafalkan itu kalau dikategorikan untuk dikaji, untuk penafsiran kan enggak sama. Untuk difungsikan agar mendapat timbal balik ini dan itu kan enggak. Di pesantren itu ada setoran Al-Quran bil ghaib, ada deresan, murojaah, ada khataman untuk menjaga hafalannya. Itu semua adalah difungsikan sebagai eternal atau abadi, difungsikan fungsional eternal agar terjaga keotentikannya. Kemudian ternyata ada ragam varian difungsikannya itu sebagai estetis, keindahan, dan itu saya temukan ya, baik yang sifatnya kaligrafi itu dipajang-pajang. Di sini juga enggak ada Allah Muhammad, tapi yang ayat Quran yang ayat Quran misalkan apa? Tidak ada di sini ya. Tapi itu Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Al-Quran. Itu sebagai estetisnya. Saya temukan seperti itu. Juga untuk qiraah, MTQ dan lain sebagainya. Kemudian diterima itu ada yang sifatnya untuk ekonomi, ada seawalnya dan lain sebagainya. Ini sekilas dari apa yang sudah saya teliti. Selama ini di pagi hari ini sebetulnya yang akan kita terima Al-Quran ini kita jadikan sebagai resepsi eksegesis untuk kita tafsirkan, untuk kita pelajari. Yang kita telah sampai pada surah Al-Baqarah, seingat saya terkait dengan penjelasan Bani Israel. Nah, seperti itu. Kita sampai pada ayat wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kirang 2 menit nggih. Insyaallah sampai jam 5:15. Pada ayat ini itu masih menjelaskan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel, wahai kaumku, sungguh kalian telah zalim dengan menjadikan ijl itu anak sapi, engkau jadikan sebagai Tuhanmu. Jadi saat Nabi Musa alaihissalam setelah diutus Allah di Bukit Turisina ya, kemudian beliau kembali padahal hanya 40 malam, itu kaumnya sudah tidak menyembah Allah tetapi menjadikan anak sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri dijadikan sebagai sesembahannya. Maka fatubu ila bari'ikum, tobatlah kalian semua, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, di sini itu yang bisa kita petik sebagai penutup ini,
jenengan mulai pertemuan yang lalu saat jadwal saya itu telah mengkaji bagaimana Bani Israel ini berbuat kezaliman, kemudian dimaafkan oleh Allah, nggih. Sampai kisah-kisah seperti ini, bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel saat yastahyuna, saat yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bayi-bayi laki-laki itu disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan kalau bayi perempuan dibiarkan hidup-hidup, tidak disembelih, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita petik itu seperti ini. Karena di masa itu yang terzalimi itu adalah Bani Israel yang pada saat itu yang terzalimi. Maka yang dikawal terus yaitu Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang Allah inginkan adalah tidak ada kezaliman, seperti itu. Allah menciptakan seluruh yang ada di sini, kita semua ini dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, semua ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak mencintai adanya kezaliman. Maka ya saat itu mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua jauh dari kezaliman. Allahumma inni a'udzubika an adzlama wa an uzlama alayya. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari berbuat zalim dan dijauhkan dari terzalimi. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kula nyuwun jenengan paringi ilmu ingkang bermanfaat, rezeki ingkang barokah, ingkang luas, amal ingkang jenengan tampi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, anugerahi kepada kami fahman nabiyyin, kepahaman sebagaimana kepahaman an-nabiyyin, para nabi, wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tubarika lana fi kulli syai'in a'taitana. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, jenengan berkahi fi kulli syai'in a'taitana. Allahumma hsyurna ma'an nabiyyin. Ya Allah, mugi panjenengan kempalkan kita semua bersama kekasih-kekasih panjenengan, ma'an nabiyyin, bersama para anbiya, ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi